Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semua yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki amal-amal kita sebagai bekal untuk kehidupan akhir nanti. Selanjutnya, salam dan salawat tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hari ini kita semua yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang belum pernah bertemu dan melihat wajah Rasulullah. Kita pun belum pernah mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sebagai umatnya berharap dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan dan berdoa kepada Allah semoga suatu saat nanti Allah mengizinkan kita untuk bertemu dengan Rasulullah. Allah mengizinkan kita untuk bercengkrama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap walaupun amal kita jauh dari kesempurnaan, namun kita berharap agar Allah sudi untuk memberikan kita tempat di surga yang berdekatan dengan tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muda dimanapun berada, dalam kehidupan kita tentu pernah mengalami suatu kebaikan dan keburukan, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun yang kita lakukan kepada orang lain. Sejatinya, kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan, yang ada di dunia ini, yang kita lakukan kepada orang lain maupun yang orang lain lakukan kepada kita, itu akan kembali kepada pelakunya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang mulia dalam Al-Qur'an telah mengabarkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang berbuat kebaikan, sungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka kejahatan itu balasannya akan kembali menimpa orang yang mengerjakannya. Dan hanya kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Dan Allah pun kembali menegaskan kita dalam surat yang lain, surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengajukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah yang sangat kecil sekali, Allah akan membalasnya. Dan barang siapa mengajukan kejahatan walaupun sekecil biji zarah, maka kita pun akan mendapatkan balasannya. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika kita telah mengetahui bahwa kebaikan yang kita lakukan dan kejahatan yang kita lakukan itu akan berakibat langsung kepada diri kita sendiri, baik itu di dunia ini maupun di hari akhir nanti, hendaknya hal ini membuat kita semakin berhati-hati dalam berbuat dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan kita dengan teman, dalam pergaulan kita di sekolah, dalam pergaulan kita dengan sahabat-sahabat kita di kampus, di tempat kerja dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala justru untuk melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Karena ketika kita memperbanyak perbuatan-perbuatan baik, maka salah satu fadilahnya adalah semua orang akan menyukai kita. Justru sebaliknya, ketika kita banyak melakukan kemaksiatan, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, justru orang-orang lain pun akan enggan untuk bergaul dengan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun kembali menegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 60 dan 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Hendaknya kita semakin termotivasi untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Karena kebaikan-kebaikan itu pada suatu saat nanti akan kembali kepada diri kita. Dan jangan pernah sekali-kali kita menyakiti orang lain. Karena semua kejahatan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ada sebuah kisah
sebagai penutup dari kultum ini, ada seorang yang bekerja di sebuah perusahaan yang sering membangun rumah. Nah, orang ini dia sudah sangat tua, lalu dia minta izin kepada bosnya untuk pensiun. Namun karena hasil karyanya yang sangat luar biasa, kerjanya sangat bagus dinilai oleh atasannya, maka sang atasan ini keberatan untuk melepaskan sang kakek tua ini untuk pensiun. Namun karena itu adalah permintaan sang kakek itu sendiri, maka sang atasan pun memberikan dia pekerjaan terakhir, job terakhir sebelum dia pensiun, agar setelah menyelesaikan pekerjaan itu dia boleh berpensiun. Pekerjaannya adalah si kakek ini diperintahkan untuk membuat rumah seperti biasanya. Dan namun kali ini sang atasannya mengatakan agar rumah ini dibuat dengan sebaik-baiknya, dengan bahan-bahan yang terbaik dan dengan pekerja-pekerja yang terbaik. Sang kakek pun karena menganggap hal itu adalah pekerjaan terakhirnya, dia pun melakukannya dengan ala kadarnya. Dia pun melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh. Ia melakukannya hanya sekedarnya saja. Ia pun memilih barang-barang bangunan yang murah dan tidak berkualitas. Ia pun mengerjakannya dengan cepat, dengan tidak hati-hati, dan banyak cacat banyak ada cacat dan kekurangan di sana sini. Nah, setelah rumah itu selesai dibangun dalam waktu sebulan kemudian, sang kakek pun datang menemui atasannya yang mengatakan, saya telah menyelesaikan pekerjaan saya dan sekarang saya ingin pensiun. Ini saya serahkan kunci rumahnya. Apa yang dikatakan oleh atasan tadi? Wahai kakek, sungguhnya engkau telah banyak mengabdi untuk perusahaan kami, sehingga perusahaan kami berkembang sampai sejauh ini. Dan sebagai hadiahnya, hadiah pensiun yang kami berikan adalah kami ingin menghadiahkan rumah yang tadi telah kakek bangun untuk kakek dan keluarga kakek. Mendengar hal itu, apa yang dipikirkan oleh sang kakek? Yang pertama, dia sangat bahagia karena baru kali itu ya mendapatkan hadiah rumah dari atasannya. Namun di satu sisi, dia merasa sangat sedih. Kenapa? Karena ia mengetahui bahwa rumah yang telah ia buat tadi bukan rumah yang terbaik. Ia membelinya dengan barang-barang yang murahan, yang tidak berkualitas, yang mengerjakannya asal-asalan, sehingga kualitas rumah yang dihasilkan pun tidaklah sebagus kualitas rumah yang telah dikerjakan sebelum-sebelumnya. Dan dia pun menyesal akhirnya. Begitulah dalam kehidupan kita, sahabat. Hidup kita di dunia ini, kita beramal, kita sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, itu nanti akan memetik hasilnya adalah kita. Kalau kita tidak bisa memetik hasilnya di dunia, maka yakinlah kita akan memetik hasilnya di akhirat nanti, berupa surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau kita memberikan yang terbaik ketika di dunia ini, maka kita akan mendapatkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama pernah mengatakan, jiwa seorang muslim itu tidak akan pernah beristirahat untuk beramal soleh, melainkan setelah kakinya menginjakkan halaman surga. Semoga kultum dan kisah singkat ini dapat memotivasi terutama diri saya sendiri dan sahabat-sahabat semuanya yang kebetulan mendengarkan kultum ini. Dan kultum ini pun masih jauh dari kesempurnaan, namun semoga dengan saya ingatkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ada sedikit hikmah yang bisa kita ambil dari kultum singkat ini. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kelemahan yang milik saya dan kesempurnaan yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.